trader, selamat datang kembali di Didimax Forex Insight, tempat di mana kita mencari ilmu dan peluang trading di minggu ini. Tentunya masih bersama Firda sebagai host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan pastinya Firda nggak sendiri, bersama trading expert dari Didimax yaitu Miss Kania. Halo Miss Kania. Halo Mbak Firda. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, siap ya ngasih informasi terkait ilmu peluang tradingnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Miss. Bagaimana dampak keputusan suku bunga RBA terhadap AUD di minggu ini? Oke, untuk RBA diperkirakan menaikkan suku bunga ke 4,35% dari 4,10%. Ini menunjukkan fokus mereka masih pada pengendalian inflasi, sehingga AUD ini berpotensi menguat. Tapi masalahnya jika kenaikan ini sudah diantisipasi pasar, pergerakan bisa jadi tidak terlalu kuat atau malah terjadi koreksi. Implikasinya nanti volatilitas tinggi tetap akan terjadi, terutama di AUD USD. Nah, untuk solusinya, tunggu reaksi pasar setelah rilis dan cari konfirmasi arah sebelum entry agar tidak terjebak false movement. Oke, seperti itu ya Miss ya. Oke, next question. Apa yang perlu diperhatikan nih dari RBA press conference? Oke, setelah keputusan suku bunga, pernyataan RBA jadi kunci arah selanjutnya. Tapi masalahnya jika nada yang disampaikan cenderung hati-hati atau dovish, AUD bisa melemah meskipun suku bunga naik. Implikasinya nanti pergerakan bisa berbalik arah dengan cepat. Untuk solusinya, jika kita fokus pada ton pernyataan dan cari petunjuk apakah kebijakan akan lanjut agresif atau mulai melambat. Oke, next question. Seberapa besar sih pengaruh ISM Service PMI terhadap USD? Oke, ISM Service PMI diperkirakan turun tipis ke 53,8, namun masih di zona ekspansi. Masalahnya jika data jauh di bawah ekspektasi, ini bisa jadi sinyal pelemahan ekonomi Amerika Serikat. Implikasinya nanti USD berpotensi melemah dan memberi peluang buy di pair mayor seperti Euro USD. Nah, untuk solusinya nanti siapkan skenario dua arah dan gunakan konfirmasi teknikal sebelum entry. Oke, nah untuk sobat trader yang trading di USD ya perlu diperhatikan. Next question, lalu bagaimana cara membaca data JOLTS job openings nih Miss? Oke, untuk data JOLTS sedikit menurun ke 6,87 M, menunjukkan permintaan tenaga kerja mulai melambat. Masalahnya jika penurunan lebih besar, ekspektasi kebijakan ketat The Fed bisa berkurang. Implikasinya nanti USD bisa tertekan. Solusinya gunakan data ini sebagai pelengkap analisa menjelang NFP, bukan sebagai acuan utama. Oke, itu ya. Jadi perlu diperhatikan sebagai pelengkap gitu. Betul. Ya Miss ya. Next question. Lalu apa dampak data ketenaga kerjaan di NZD? Oke, untuk employment change NZD turun ke 0,3%, menandakan perlambatan ekonomi. Tapi masalahnya jika hasil aktual lebih rendah, NZD ini bisa melemah. Dan untuk implikasinya, peluang sell NZD USD cukup terbuka. Untuk solusinya, kalian tinggal tunggu konfirmasi breakout support sebelum entry agar lebih aman. Oke, next question. Lalu seberapa penting pidato Gubernur BOE untuk GBP? Oke, pidato Gubernur BOE bisa memberi arah kebijakan ke depan. Cuman masalahnya jika pernyataan ini tidak mendukung kenaikan suku bunganya, GBP bisa melemah. Dan untuk implikasinya, volatilitas tinggi bisa terjadi tanpa data angka. Untuk solusinya nanti, hindari entry sebelum arah jelas dan gunakan manajemen resiko yang lebih ketat. Oke, gitu. Next question. Bagaimana peluang dari data ketenaga kerja dari Kanada? Oke, employment change Kanada ya turun ke 5,1K dari 14,1K, menunjukkan pelemahan. Masalahnya jika data ini lebih buruk nantinya, CAD bisa tertekan dan implikasinya USD CAD berpotensi naik. Solusinya nanti kita cukup cari peluang buy setelah ada konfirmasi pergerakan naik. Oke Miss, ini jadi last question. Apa yang harus diantisipasi dari NFIAS? Oke, untuk NFP nanti diperkirakan turun tajam ke 60K dari 178K. Ini sinyal perlambatan tenaga kerja. Tapi masalahnya jika data ini meleset jauh,
pergerakan USD bisa sangat ekstrim. Implikasinya nanti semua pair mayor akan volatil, dan untuk solusinya tunggu reaksi pasar dan entry setelah arah lebih jelas untuk menghindari resiko yang lebih tinggi. Iya, itu tadi insight forex yang bisa kita berikan di minggu ini. Semoga bisa bermanfaat untuk plan trading kalian di hari ini dan juga 5 hari ke depan. Saya Firda, Saya Kania. kami pamit undur diri. Salam profit. See you.